Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah berbahagia sekali kesempatan pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam kondisi yang terbaik, dalam kondisi yang tidak kurang suatu apapun. Keberkahan, rahmat dan hidayah Allah mudah-mudahan senantiasa menyertai kita sampai pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan kita masih termasuk di antara umat Rasulullah yang pandai bersyukur atas berbagai nikmat yang dilimpahkan oleh Allah kepada kita. Mudah-mudahan rasa kesyukuran yang kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan nikmat-nikmat yang dilimpahkan kepada kita memberikan manfaat terbaik bagi diri kita, dan mudah-mudahan dengan kesyukuran itu kenikmatan yang dilimpahkan kita akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di antara berbagai kenikmatan yang dilimpahkan kepada kita, di dalamnya terdapat kenikmatan Islam dan sekaligus kenikmatan iman. Dengan adanya kedua kenikmatan ini, insya Allah kehidupan kita akan lebih terarah dan mudah-mudahan kita akan senantiasa mendapatkan bimbingan dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Mudah-mudahan dengan adanya nikmat Islam dan sekaligus iman, maka kita bisa membentuk ketakwaan dalam diri kita. Dan dengan ketakwaan itu kita bisa memperoleh posisi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salam serta sholawat semoga tetap terlimpah pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan keteladanan yang berasal dari diri Rasulullah yang sudah dicontohkan oleh beliau 14 abad yang lampau, baik melalui ucapan-ucapan beliau, melalui tindakan-tindakan beliau, maupun melalui penetapan-penetapan yang sudah beliau lakukan, mudah-mudahan sampai hari ini masih menginspirasi kehidupan kita. Kita bisa mendapatkan mata air keteladanan itu dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Kita senantiasa berharap, mudah-mudahan Allah selalu memberikan spirit bagi kita, semangat bagi kita, dan sekaligus kesadaran. Kesadaran untuk melakukan tindakan-tindakan terbaik, tindakan-tindakan yang senantiasa berusaha untuk meladani teladan-teladan mulia yang sudah diwariskan oleh Rasulullah. Sehingga harapannya, diri kita juga bisa menjadi sosok teladan, dan dengan keteladanan itu, kita dipermudah oleh Allah untuk melakukan dakwah kepada masyarakat yang ada di sekitar kita. Hari ini, kita akan melanjutkan perkuliahan kita. Jika dalam pertemuan yang pertama kemarin, kita sudah mengupas tentang persoalan yang berkaitan dengan fikih ibadah. Secara general, kita membicarakan itu satu persatu. Jadi mulai dari tema yang pertama sampai tema yang terakhir. Kita membicarakan tentang konsep yang berkaitan dengan syariah. Kemudian kita juga membicarakan tentang praktek-prakteknya, termasuk kita membicarakan tentang muamalah, jadi fikih dan sekaligus muamalah. Fikih yang isinya berkaitan dengan ibadah dan sekaligus muamalah. Kalau dalam pertemuan kemarin kita membicarakan itu secara general, kita membicarakan itu secara garis besar, maka mulai pertemuan kedua ini kita akan mencoba untuk membicarakan itu secara lebih detail. Dan dalam pertemuan kita hari ini, kita akan mencoba untuk membicarakan persoalan yang erat kaitannya dengan fikih ini, dengan persoalan fikih ini. Jadi kita akan mencoba untuk membicarakan itu. Kita akan bicarakan persoalan yang berkaitan dengan syariat. Jadi kita akan bicarakan persoalan yang berkaitan dengan syariat. Jadi syariat ini sendiri merupakan bagian dari pengantar perkuliahan kita secara umum gitu ya. Jadi perkuliahan berkaitan dengan fikih ibadah itu sendiri. Ada beberapa tema yang akan kita bicarakan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, kita akan bicarakan apa yang dimaksud dengan syariat itu. Kemudian
dalam syariat itu, jadi dalam syariat Islam, kita memiliki 3 pokok bahasan utama. Yang pertama, syariat Islam itu memiliki dimensi berupa akidah. Nah, kita akan bicarakan apa yang dimaksud dengan akidah itu. Kemudian dimensi syariah yang kedua, itu berupa fikih atau amaliyah. Atau sebagian kalangan ada yang menyebut bahwa fikih ini merupakan syariat dalam makna sempit. Maka kita akan bicarakan apa yang dimaksud dengan fikih itu sendiri. Kemudian dimensi syariat yang ketiga adalah akhlak. Maka dalam kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas persoalan berkaitan dengan akhlak. Karena berkaitan dengan akhlak ini, saudara-saudara sudah pernah mempelajari itu dalam studi Islam yang pertama, di semester yang pertama. Secara umum, pembicaraan kita hari ini nanti akan lebih banyak mengupas tentang persoalan yang berkaitan dengan fikih. Kemudian kita juga akan bicarakan tentang klasifikasi hukum Islam. Kita juga akan bicarakan tentang tujuan syariat itu sendiri. Kita akan bicarakan tentang komitmen seorang muslim terhadap syariat, dan kita juga akan bicarakan tentang sumber-sumber dari ajaran Islam. Kenapa persoalan syariat ini penting untuk kita bicarakan? Kenapa persoalan ini penting untuk diketahui oleh seorang muslim? Hari ini kita menemukan itu ya, di masyarakat kita mulai muncul sebagian dari masyarakat yang mereka beragama Islam. Mereka tidak memiliki pemahaman yang cukup mendalam berkaitan dengan syariah ini. Padahal mereka ini adalah seorang muslim. Jadi sejak awal mereka adalah seorang muslim. Tetapi pemahaman mereka tentang syariat itu ternyata tidak terlalu mendalam. Akibatnya, kita seringkali juga menemukan gitu ya, ada sebagian dari masyarakat kita ketika di hadapan mereka dibicarakan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan syariat ini, mereka merasa bahwa itu bukan merupakan bagian dari apa yang harus mereka pelajari. Bahkan hal semacam ini tidak lebih mengherankan lagi, bahkan lebih mengherankan lagi. Ada sebagian dari kalangan umat Islam itu yang merasa, jadi dia ini begitu tidak suka ketika istilah syariat ini diungkapkan di hadapan publik. Dengan berbagai alasan dan dengan berbagai dalil. Jadi menurut mereka membicarakan persoalan yang berkaitan dengan syariah itu sesuatu yang dianggap mengerikan, sesuatu yang harus dihindari. Karena kesan yang mereka dapatkan ketika membicarakan tentang syariat itu adalah sesuatu yang bersifat kaku, yang akan mengatur kehidupan mereka sehingga mereka tidak memiliki kebebasan. Hal-hal semacam ini, anggapan-anggapan semacam ini tentu tidak muncul begitu saja. Kita melihat itu ya, memang pemahaman yang dimiliki oleh masyarakat terkait dengan keberadaan syariah itu sendiri sangat minim sekali. Kemudian ada sebagian kalangan, bahkan berasal dari umat Islam sendiri, atau juga berasal dari luar Islam. Mereka secara kontinu berusaha untuk mengkampanyekan bahwa syariat Islam itu bersifat negatif. Ada beberapa hal yang ingin mereka hindari dari syariat Islam ini ketika syariat itu hendak dijalankan dalam masyarakat. Mereka kemudian menyebar berbagai keraguan-keraguan di kalangan umat Islam. Mereka berusaha untuk menjabarkan bahwa syariat itu adalah sesuatu yang mengerikan, syariat itu sesuatu yang tidak boleh dilaksanakan dalam masyarakat. Padahal syariat itu sendiri merupakan inti dari ajaran Islam yang sesungguhnya. Kalau kita membicarakan syariat, maka di dalamnya ada pokok-pokok keyakinan. Itu yang kita kenal sebagai akidah. Seorang muslim yang tidak memiliki atau tidak memahami pokok-pokok keyakinan yang ada dalam konsep Islam dengan baik, tentu dia tidak akan memiliki dasar-dasar keagamaan yang baik. Jadi pokok-pokok keyakinan ini mencakup persoalan-persoalan yang berkaitan dengan keimanan. Kita biasanya membicarakan itu dalam konsep yang kita kenal sebagai rukun iman. Kalau kita tidak mengenal rukun iman, maka kita tidak memiliki dasar keagamaan yang baik. Jadi bagaimana kita beriman kepada Allah, bagaimana kita beriman kepada malaikat, bagaimana kita beriman kepada rasul-rasulnya, bagaimana kita beriman kepada kitabnya, dan seterusnya. Jika dasar-dasar ini tidak kita pahami, persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pokok keimanan ini kita tidak memahami, maka mustahil kita akan memiliki pemahaman yang baik tentang keimanan,
dan mustahil kita bisa meningkatkan keimanan yang ada dalam diri kita. Kemudian syariah itu juga berisi tentang persoalan amaliyah atau yang akan kita pelajari dalam perkuliahan kita ke depan, yaitu berkaitan dengan fikih itu sendiri. Dalam fikih itu kita mempelajari tentang persoalan ibadah. Dalam fikih kita juga belajar tentang persoalan muamalah. Jadi dalam ibadah dan sekaligus muamalah. Jadi bagaimana kita melaksanakan sholat sebagai bagian dari ibadah kita. Kita juga melaksanakan zakat. Jika Allah memberikan kemampuan kepada kita, maka kita akan berangkat untuk menunaikan ibadah haji. Ini adalah persoalan ibadah. Juga berkaitan dengan persoalan muamalah. Muamalah itu mencakup berbagai aspek kehidupan kita, mulai dari bidang ekonomi, dalam bidang teknik, dalam bidang hukum, dan juga dalam bidang-bidang yang lain. Ini berkaitan dengan muamalah. Hari ini kita menyaksikan gitu ya, masyarakat Indonesia sudah mulai menerapkan. Jadi sebagian dari prinsip-prinsip syariah Islam dalam berekonomi. Jadi kalau dalam persoalan ekonomi, karena syariah Islam itu ternyata memberikan manfaat yang luas gitu ya. Jadi pada saat Indonesia mengalami krisis, lembaga-lembaga keuangan yang berbasis syariah itu ternyata lebih tahan banting dibandingkan lembaga keuangan yang menggunakan sistem konvensional. Rupanya karena manfaat ini, maka kemudian kalangan yang selama ini menolak syariah pun mereka juga bisa menerima. Akan tetapi ternyata mereka tidak bisa menerima penerapan syariat Islam secara luas. Jadi syariah Islam itu sendiri dimensinya adalah 3 hal itu. Jadi kita akan bicarakan hal-hal berkaitan dengan syariah ini. Jadi sebagai sebuah pengantar, tentu pembicaraan kita nanti tidak akan terlalu mendalam. Jadi silahkan Anda nanti membaca buku yang sebelumnya sudah saya rekomendasikan untuk Anda baca. Dan Anda juga bisa memperkaya pengetahuan Anda dengan mengakses berbagai sumber yang lain. Sehingga Anda nanti tidak hanya sekedar mendapatkan pemahaman dari perkuliahan yang kita lakukan hari ini. Jadi itu beberapa hal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Selanjutnya, kita senantiasa mengharapkan perlindungan dan bimbingan dari Allah. Kita senantiasa mendapatkan berusaha gitu ya, agar segala sesuatu yang kita laksanakan mendapatkan ridho darinya, dan kita senantiasa berharap apapun yang kita lakukan akan memberikan manfaat bagi kehidupan kita, dunia, dan sekaligus akhirat. Karena itu, mari kita mulai perkuliahan kita pada kesempatan hari ini dalam hati masing-masing sambil membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, kita akan bicarakan tentang persoalan yang berkaitan dengan syariah. Apa yang dimaksud dengan syariah itu? Secara etimologis, jadi kata syariah itu maknanya adalah jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus itu adalah jalan yang akan membawa kita untuk sampai kepada tujuan dari perjalanan kita. Jadi bukan jalan yang berbelok-belok, bukan jalan yang kemudian membawa kita untuk tersesat, dan bukan jalan yang menyimpang. Ini pengertian secara lughatan atau pengertian secara kebahasaan. Kata syariat itu juga bermakna sumber air yang mengalir. Jadi sumber air yang mengalir. Jadi bagi kalangan bangsa Arab gitu ya. Jadi keberadaan air itu merupakan sesuatu yang sangat berharga bagi mereka, dan air ini merupakan barang yang ya boleh dikatakan merupakan salah satu benda yang langka. Padahal ini merupakan salah satu benda yang harus digunakan untuk mencukupi kehidupan mereka. Jadi air ini termasuk kebutuhan primer. Jadi kebutuhan primer itu kan sandang, pangan, papan. Jadi ini termasuk bagian dari pangan. Karena itu maka kebutuhan berkaitan dengan air ini tidak boleh dinafikan. Jadi tidak boleh diabaikan. Karena itu maka syariah itu kemudian dimaknai. Jadi memiliki makna sumber air yang mengalir. Karena bagi mereka, jadi keberadaan air ini merupakan sesuatu yang berharga. Apalagi itu mengalir gitu ya. Bagi mereka ini sesuatu yang memiliki nilai sedemikian rupa. Kemudian kalau kita melihat dari sisi terminologis, yang dimaksud dengan syariah itu adalah ketentuan yang ditetapkan oleh Allah untuk hambanya melalui perantaraan Rasulnya agar diamalkan penuh dengan keimanan. Baik ketentuan itu berkaitan dengan akidah, amaliyah maupun akhlak. Dari pengertian ini, setidaknya kita memiliki beberapa anasir yang bisa kita uraikan
Jadi kita uraikan dari pengertian yang bersifat terminologis. Jadi pengertian terminologis itu adalah pengertian yang bersifat istilahan. Jadi kata syariah itu digunakan untuk kepentingan teknis tertentu. Jadi dalam konsep Islam kata syariah itu sudah memiliki makna tersendiri, bukan lagi sekedar jalan yang lurus atau sumber air yang mengalir. Jadi kata syariah, jadi syariah, istilah syariah itu maknanya adalah ketentuan yang berasal dari Allah. Jadi pertama, anasir atau unsur yang perlu kita pahami bahwa syariah itu adalah ketentuan yang berasal dari Allah. Allah adalah pencipta kita. Ketika Allah menciptakan manusia, jadi Allah itu juga menurunkan tujuan. Jadi di antara tujuan kenapa Allah itu kemudian menciptakan manusia, itu dalam rangka untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi manusia itu diciptakan untuk beribadah. Karena itu maka untuk bisa mencapai tujuan hidup itu, agar tujuan hidup itu bisa tercapai, maka Allah kemudian menurunkan ketetapan-ketetapannya. Jadi ketetapan-ketetapan yang diturunkan kepada hamba-hambanya, kepada ciptaannya. Jadi turunnya ketentuan itu, jadi tidak setiap orang itu kemudian mendapatkan ketetapan itu atau ketentuan itu. Jadi mereka tidak semuanya kemudian dipanggil. Tetapi melalui perantaraan manusia-manusia yang dipilih oleh Allah sendiri, manusia-manusia ini bisa memberikan contoh, bisa memberikan teladan tentang bagaimana cara terbaik untuk melaksanakan ketentuan yang berasal dari Allah. Jadi yang kedua, ketentuan ini diturunkan kepada seluruh, jadi diturunkan kepada umat manusia melalui perantaraan Rasulnya. Untuk apa ketentuan itu diturunkan kepada manusia? Agar diamalkan dengan sepenuh keimanan. Jadi ini unsur yang ketiga. Jadi ada konsep amaliyah dalam syariah. Jadi di situ manusia harus mengamalkan itu dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ketentuan itu berkaitan dengan 3 persoalan. Jadi ini unsur yang keempat. Jadi ketentuan itu berkaitan dengan 3 persoalan. Atau ada 3 dimensi yang ada dalam syariah. Jadi kalau kita membicarakan syariah itu, maka kita tidak akan lepas dari tiga persoalan ini. Yang pertama berkaitan dengan akidah. Akidah itu adalah pokok-pokok keimanan yang tadi kita bicarakan. Kemudian yang kedua berkaitan dengan amaliyah. Amaliyah itu, jadi amaliyah itu berkaitan dengan perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan atau ritual-ritual kita yang kita perlukan untuk membuktikan keimanan kita. Kemudian yang ketiga itu berkaitan dengan akhlak. Akhlak itu berkaitan dengan persoalan baik dan buruk. Jadi nilai baik dan buruk. Jadi nilai baik dan buruk menurut konsep Islam. Nanti akan kita jelaskan secara agak lebih detail. Meskipun kita tidak akan bicarakan ini benar-benar detail gitu ya. Karena persoalan berkaitan dengan akhlak ini sudah kita bicarakan dalam perkuliahan studi Islam yang pertama. Kemudian syariah itu sendiri, jadi syariah itu sendiri memiliki arti yang luas. Jadi dalam arti yang luas, itu mencakup keseluruhan ajaran agama. Jadi seluruh ajaran agama itu bisa kita sebut sebagai syariah. Jadi persoalan akidah itu adalah bagian dari syariah. Kemudian persoalan yang berkaitan dengan amaliyah, baik itu ibadah dan muamalah, itu juga berkaitan dengan syariah. Kemudian persoalan yang berkaitan dengan akhlak itu juga bagian dari syariah. Jadi kalau kita membicarakan seluruh persoalan yang berkaitan dengan agama, maka syariah itu memiliki aturan-aturan di dalamnya. Jadi syariah itu mencakup keseluruhan aturan yang ada dalam agama itu sendiri. Nah, istilah syariah itu juga memiliki makna secara sempit. Jadi seringkali ada sebagian dari kalangan umat Islam, para ulama di masa lampau, ketika membicarakan tentang syariah itu yang dimaksud bukan syariah dalam arti luas, yang mencakup keseluruhan ajaran agama ini. Tapi yang dimaksud dengan syariah ini adalah syariah dalam makna sempit, yaitu fikih atau amaliyah. Amaliyah atau fikih. Gitu ya. Jadi ini adalah syariah dalam makna sempit. Yang dimaksud dengan syariah dalam makna sempit ini adalah sistem atau norma ilahi, norma yang berasal dari Allah, yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah dan antara manusia dengan makhluk yang lain. Jadi syariah dalam makna sempit atau fikih ini memiliki dua konsep, memiliki 2 dimensi utama. Yang pertama itu mencakup hubungan antara manusia dengan Allah. Ini berkaitan dengan persoalan ibadah. Kemudian yang kedua,
mencakup hubungan antara manusia dengan makhluk lain, yaitu hubungan antara manusia dengan manusia atau hubungan dengan antara manusia dengan alam. Maka ini masuk dalam pembahasan muamalah. Jadi kalau kita membicarakan syariah dalam makna sempit atau fikih, nanti isinya hanya dua. Yang pertama persoalan yang berkaitan dengan ibadah, yang kedua persoalan yang berkaitan dengan muamalah. Jadi hubungan manusia dengan makhluk lain, baik dengan sesama manusia, dengan hewan, dengan tumbuhan, dan dengan alam. Jadi atau intinya secara garis besar, muamalah itu adalah hubungan antara manusia dengan alam. Yang dimaksud dengan alam itu bukan sekedar gunung, sawah, lautan, bukan sekedar itu ya, atau kenampakan daratan, bukan. Tapi yang dimaksud dengan alam itu adalah kullu ma siwallah. Ilil Qur'ana fahuwa kalamullah. Jadi yang dimaksud dengan alam itu adalah segala sesuatu yang selain Allah. Jadi segala sesuatu yang selain Allah. Kecuali Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah kalamullah. Itu yang disebut sebagai alam. Jadi apapun yang ada di sekitar kita, itu adalah alam. Itu adalah makhluk. Jadi pengertian lain dari alam itu memiliki sinonim yang hampir mirip, hampir serupa dengan kata makhluk. Jadi makhluk itu sama dengan alam. Itu yang dimaksud dengan alam. Kemudian berikutnya kita akan bicarakan tentang bagian-bagian dari syariat. Sebagaimana sudah saya ungkapkan di awal, syariah itu memiliki 3 dimensi. Yang pertama adalah dimensi akidah. Jadi dimensi akidah. Kemudian yang kedua adalah dimensi amaliyah atau fikih. Atau seringkali kita sebut sebagai syariah juga, tapi ini syariah dalam makna yang lebih sempit. Kemudian yang ketiga itu adalah akhlak. Jadi dimensi yang ketiga adalah akhlak. Jadi kalau akidah itu berkaitan dengan pokok-pokok keyakinan, amaliyah itu berkaitan dengan hukum-hukum perbuatan, sementara akhlak itu berkaitan dengan nilai yang kita peroleh. Jadi kalau kita memiliki akidah yang kokoh, amaliyah kita lakukan dengan baik, harapannya kita juga memiliki akhlak yang mulia. Jadi kita memiliki akhlak yang mulia. Bagaimana pengertian masing-masing dari akidah, syariah atau fikih dalam makna sempit tadi, atau syariah dalam makna sempit dan akhlak itu? Jadi akidah, syariah atau fikih dan akhlak ini merupakan satu kesatuan dalam ajaran Islam. Artinya, meskipun itu dibicarakan secara terpisah, jadi misalnya dulu di semester pertama saudara-saudara membicarakan akidah dan akhlak gitu ya. Anda membicarakan akidah dan akhlak. Kemudian di semester kedua ini Anda membicarakan tentang fikih ibadah atau syariah gitu ya, bagian dari syariah. Tapi sebenarnya ini merupakan satu kesatuan. Jadi ketiga-tiganya itu tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain, meskipun dibicarakan secara terpisah. Kenapa dibicarakan terpisah? Itu sebenarnya hanya dalam rangka untuk mempermudah proses pembelajaran kita. Jadi untuk mempermudah proses pembelajaran kita. Jadi bukan karena ketiga-tiganya itu memang sejak awal sudah bercerai-berai, tidak. Tapi ketiga-tiganya ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Karena ketika kita membicarakan tentang ibadah misalnya, ibadah itu landasannya harus akidah. Ketika kita beribadah itu di dalamnya harus ada pokok-pokok keyakinan yang mengikat kita. Termasuk keyakinan yang paling utama adalah keyakinan tentang keberadaan Allah. Jadi sholat itu menjadi tidak bermakna ketika kita tidak mampu menghadirkan keyakinan terhadap Allah. Atau bahkan kita tidak memiliki keyakinan sama sekali. Jadi sholat hanya sekedar mengikuti gerakan orang lain, tetapi tidak ada keyakinan yang kita bawa. Tidak ada konsep keimanan yang kita bawa di dalamnya. Maka ini bisa jadi menjadi sia-sia. Kemudian syariah itu sebagai buahnya itu nanti harus mewujudkan akhlak. Jadi apa yang kita laksanakan dalam fikih berupa ibadah dan muamalah itu harus membuahkan nilai terbaik yang bisa kita miliki, yaitu berupa akhlak. Karena dengan akhlak itu kita akan berhubungan dengan pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah itu adalah Al-Khaliq, kita adalah makhluk. Makhluk itu untuk bisa berhubungan dengan Allah, jadi terutama makhluk yang berupa manusia seperti kita ini, untuk bisa berhubungan dengan Allah menggunakan akhlak. Dengan akhlak itu kita berusaha untuk sampai kepada Allah. Jadi yang dimaksud dengan akidah itu adalah sistem kepercayaan yang berisi elemen-elemen dasar keyakinan atau keimanan. Jadi
Akidah itu adalah sistem kepercayaan yang berisi elemen-elemen dasar keyakinan atau keimanan. Jadi biasanya akidah ini menjadi landasan dan sekaligus hakikat dari agama kita itu sendiri. Jadi tujuan dari kita berakidah itu agar kita mengenal Allah, agar kita sampai kepada Allah, dan agar kita bisa mendapatkan ridho dari Allah. Karena itu, maka seorang muslim harus memiliki keyakinan yang kuat, yang menghujam, jadi mengakar ke dalam jiwa kita. Karena itu, maka dia harus memahami persoalan-persoalan yang berkaitan dengan keyakinan atau keimanan ini. Jadi dia harus yakin bahwa Allah itu benar-benar ada. Allah itu adalah Rabb yang Esa. Allah itu adalah ilah bagi manusia. Karena itu maka peribadatan hanya ditujukan kepada Allah. Jadi akidah ini mencakup sistem kepercayaan yang berisi elemen dasar keyakinan dan keimanan. Kita yakin dengan keberadaan Allah, kita yakin dengan keberadaan malaikat, kita yakin dengan keberadaan Rasul, kita yakin dengan keberadaan kitab-kitab yang diturunkan kepada para Rasul gitu ya. Kemudian kita juga yakin dengan adanya qada dan qadar. Kita juga yakin dengan keberadaan hari kiamat. Jadi hal-hal semacam ini menjadi dasar bagi keimanan yang harus dimiliki oleh seorang muslim, sehingga dia layak untuk disebut sebagai seorang mukmin. Kemudian yang kedua adalah syariah dalam makna sempit, atau kita sebut sebagai fikih, atau seringkali disebut sebagai amaliyah. Jadi amaliyah dalam Islam itu adalah sistem nilai yang berisi peraturan-peraturan yang harus dijalankan. Dan hal ini menjadi fungsi dari agama itu sendiri. Jadi agama itu mengatur persoalan yang berkaitan dengan ritual. Ritual ini berkaitan dengan peribadatan kita. Jadi mulai dari sholat kita, puasa kita, kemudian bagaimana kita bayar zakat, kemudian bagaimana kita berhaji, dan seterusnya. Jadi sistem nilai ini berisi peraturan yang harus dijalankan sebagai fungsi dari agama. Jadi yang pertama berkaitan dengan jadi syariah ini berkaitan dengan ritual kita, jadi peribadatan kita, dan juga mencakup hubungan antara diri kita dengan makhluk-makhluk yang lain, termasuk hubungan kita dengan manusia, hubungan kita dengan alam. Kemudian yang ketiga adalah akhlak. Jadi dalam syariah itu ada akhlak di dalamnya. Akhlak itu berkaitan dengan sistem etika. Jadi etika itu biasanya membicarakan tentang persoalan baik dan buruk. Jadi hal baik apa yang akan kita laksanakan dalam kehidupan kita, hal buruk apa yang akan kita laksanakan dalam kehidupan kita. Jadi pengertian dari akhlak itu sendiri. Jadi akhlak itu adalah kondisi kejiwaan atau kondisi batin yang ada dalam diri seseorang yang mendorong timbulnya perbuatan tanpa melalui proses berpikir yang panjang. Jadi ini adalah akhlak. Jadi akhlak itu pertama adalah kondisi batin. Karena akhlak itu sudah menetap dalam diri manusia. Kemudian akhlak itu memiliki sistem nilai. Jadi ada yang baik, ada yang buruk. Jadi ada akhlak yang baik, ada akhlak yang buruk. Nah, sistem nilai atau kondisi yang masih berada dalam jiwa manusia itu bisa mendorong manusia untuk melakukan amaliyah tertentu. Amaliyah itu nanti bisa bernilai baik dan juga bisa bernilai buruk. Dan biasanya perbuatan-perbuatan yang berasal dari akhlak itu, yang berasal dari dorongan kondisi batin itu, ketika keluar dari diri manusia, itu tidak melalui proses berpikir yang panjang. Kenapa? Karena perbuatan itu bersifat otomatis, sudah menjadi bagian dari tabiat, sudah menjadi bagian dari perangai yang dimiliki oleh manusia. Karena itu, maka jadi kenampakan yang berasal dari manusia yang bersifat spontanitas itu bisa langsung kita nilai sebagai akhlak gitu ya. Jadi sebagai contoh saja, saya ingin membuat ilustrasi, tapi ini tidak untuk dipraktekkan. Gitu. Anda misalnya memiliki seorang teman, Anda ingin melihat akhlaknya. Anda kemudian ketika teman Anda itu datang ke tempat Anda berdiri di balik pintu dengan maksud untuk menggertak dia misalnya. Jadi dia mau masuk ke ruangan, Anda kemudian menggertak dia. Dia kaget. Ketika dia kaget itu lontaran ucapan yang keluar dari mulutnya. Itulah gambaran akhlak yang dia miliki. Kalau ucapan-ucapannya adalah ucapan-ucapan yang mulia, dimungkinkan sahabat Anda itu memang memiliki akhlak yang baik. Tapi kalau yang keluar dari mulutnya itu adalah bahasa-bahasa kebun binatang gitu ya. Jadi semua jenis hewan kemudian keluar dari sana atau bahkan mengucapkan kata-kata kotor yang lain,
maka dimungkinkan, atau umpatan dan seterusnya, maka dimungkinkan, itulah kondisi akhlak yang sebenarnya. Jadi ini sekedar sebuah ilustrasi. Saya tidak ingin Anda mempraktekkan ini gitu ya, karena khawatirnya nanti teman Anda jantungan. Gitu. Ini pengertian dari akidah, fikih, dan sekaligus akhlak gitu ya. Jadi kalau kita buat gambaran itu, nanti gambarannya seperti sebuah pohon. Jadi kalau kita buat ilustrasi itu seperti sebuah pohon. Jadi akidah itu seperti akarnya. Akar itu bagi pohon, dia memiliki fungsi untuk mencari unsur hara. Dia menguatkan bagian dari batang, daun, dan ranting yang ada di atasnya. Jadi semakin kuat akar itu menghujam ke tanah, maka semakin kuat pohon itu. Semakin kuat akar itu mencari unsur hara, maka keterpenuhan nutrisi bagian-bagian atas pohon itu bisa tercukupi dengan baik. Nah, ini gambaran dari akidah. Jadi akidah itu sebagai akarnya. Akidah itu adalah fondasinya. Kalau akarnya tidak kuat, pohon itu mudah tumbang. Kalau akarnya kuat, maka pohon ini akan tahan uji oleh angin dan tahan uji oleh cuaca. Ini adalah akidah. Karena itu bagi seorang muslim, dia harus memiliki keimanan yang kuat agar dia tahan uji terhadap berbagai godaan yang bersifat duniawi yang akan menjerumuskan dirinya dari jalan menuju akhirat. Sementara itu, ibadah dan muamalah. Jadi ibadah dan muamalah itu seperti batang, ranting, dan daun bagi sebuah pohon. Jadi ada keperluannya. Jadi daun itu bisa berfungsi untuk memasak makanan bagi keberadaan pohon itu. Kemudian batang itu menunjang. Jadi selain dia menyalurkan nutrisi yang berasal dari akar, dia juga menyalurkan, dia juga berusaha untuk melindungi bagian atas itu agar tidak mudah terjatuh dan seterusnya. Ini adalah batangnya. Jadi batang itu nanti berupa ibadah dan muamalah. Jadi ibadah dan muamalah. Jadi batang, daun, ranting itu merupakan wujud atau simbol. Jadi bisa kita simbolkan sebagai mewakili gitu ya. Jadi mewakili dari fikih amaliyah atau syariah dalam makna sempit. Sementara buah dari pohon itu adalah akhlak. Buah itu sangat tergantung pada bagaimana akar itu mendapatkan unsur hara. Buah itu juga sangat tergantung bagaimana daun itu memasak makanannya melalui proses fotosintesis gitu ya. Buah itu juga sangat tergantung pada kualitas kesehatan pohon secara keseluruhan. Kalau pohonnya tidak sehat, bisa jadi karena akarnya bermasalah, atau karena batangnya bermasalah, atau karena bagian-bagiannya lain bermasalah, maka bisa jadi buah itu juga akan mengalami masalah. Karena itu, maka akhlak itu adalah buah dari pelaksanaan, buah dari keyakinan yang berasal dari akidah, dan buah dari pelaksanaan ibadah sekaligus muamalah. Maka dia akan membentuk buah yang disebut sebagai akhlak. Maka mestinya akhlak mulia itu akan lahir dari orang-orang yang melaksanakan ibadah dengan baik. Mestinya demikian. Meskipun dalam masyarakat kita seringkali juga menemukan itu ya. Ada orang-orang yang ibadahnya sergap, gitu, ibadahnya rajin, tapi kok akhlaknya kurang baik, gitu ya. Akhlaknya kurang baik. Nah ini persoalan apa itu ya? Dalam salah satu buku yang ditulis, Buya Hamka pernah mengungkapkan itu ya. Suatu ketika dia ditanyai oleh seorang jamaahnya, jadi oleh jamaahnya gitu ya. Jadi pertanyaannya di kampung kami, kata jamaahnya itu, di kampung kami itu ada seorang yang abid gitu ya. Jadi dia selalu beribadah ke masjid, rajin ibadahnya. Tetapi dia ini kalau melihat anak-anak nongkrong itu dia tidak tahan, dia marah-marah. Jadi marah-marah dan tidak terkendali. Jadi kalau melihat ada anak-anak muda tongkrongan di pinggir jalan waktu sholat mereka tidak segera sholat dan seterusnya, dia marah semarah-marahnya. Dan marahnya ini hampir tidak terkendali. Karena itu si penanya ini mengungkapkan ini akhlaknya tidak terlalu baik. Gitu. Kemudian di kampung itu ada seorang dokter. Dokter ini tidak pernah sholat. Tetapi dia selalu menolong orang-orang yang ada di sekitarnya. Bahkan untuk orang-orang yang tidak memiliki biaya, dia bisa menggratiskan. Jadi dia bisa menggratiskan pertolongannya. Jadi dia ini kemudian oleh masyarakat dianggap sebagai orang baik. Maka dia mengatakan dokter ini memiliki akhlak yang baik. Gitu ya. Jadi dokter ini memiliki akhlak yang baik menurut orang ini. Kenapa hal semacam ini bisa terjadi? Jadi hal itu kemudian ditanyakan kepada Buya Hamka. Buya Hamka kemudian menjawab hal itu secara diplomatis.
Jadi orang yang abid ini, orang yang selalu beribadah ini, seandainya dia tidak beribadah, maka keburukannya akan lebih buruk dari itu. Jadi mungkin marah-marahnya akan semakin tidak terkendali. Sementara si dokter itu, seandainya dia beribadah, maka kebaikannya akan lebih baik dibandingkan sebelumnya. Ini kata Buya Hamka. Jadi memang persoalan berkaitan dengan sholat itu memiliki hubungan dengan persoalan yang berkaitan dengan akhlak. Wa aqimis sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi dirikanlah sholat. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau kita mencegah perbuatan keji dan mungkar, maka di situ kita berakhlak. Jadi sholat itu ternyata berhubungan dengan konsep akhlak. Jadi kita tidak terjebak pada perbuatan yang buruk, yang keji dan sekaligus yang mungkar. Jadi ini gambaran dari syariah, kita ibaratkan sebagai pohon. Jadi untuk mempermudah pembahasan kita. Nah, berikutnya mata kuliah kita ini adalah mata kuliah yang berkaitan dengan fikih. Jadi fikih itu sendiri adalah bagian dari syariah. Atau seringkali fikih ini disebut sebagai amaliyah. Atau seringkali disebut sebagai syariah dalam makna sempit gitu ya. Lantas apa yang dimaksud dengan fikih itu? Jadi kita nanti akan bicarakan fikih ibadah. Meskipun pada bagian akhir perkuliahan kita nanti akan bicarakan tentang muamalah juga begitu ya. Nah, apa yang dimaksud dengan fikih? Fikih itu maknanya adalah al-fahmu. Jadi secara lughatan, secara kebahasaan atau secara etimologis, jadi kata fikih itu berasal dari, jadi memiliki makna yang sama dengan kata al-fahm. Yang maknanya adalah paham atau mengerti. Jadi kata fikih secara kebahasaan itu artinya adalah paham atau mengerti. Jadi mengerti sesuatu, mengetahui sesuatu. Ini adalah makna kebahasaan dari kata fikih. Secara terminologi, yang dimaksud dengan fikih itu adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat atau syarak yang dihasilkan dengan cara atau melalui metodologi ijtihad. Jadi fikih itu, meskipun di dalamnya juga mencakup hukum-hukum syarak yang berasal dari Allah, yang tidak bisa diubah kembali, tidak bisa diubah-ubah oleh manusia. Jadi ketetapannya adalah ketetapan yang pasti karena berasal dari Allah. Ada juga hukum-hukum tertentu yang karena tidak sebelumnya, jadi tidak ada aturan yang bersifat detail dari agama atau dari syariah itu sendiri, maka manusia kemudian mencari hukumnya. Jadi manusia yang memiliki kemampuan, mereka kemudian melakukan ijtihad. Jadi ijtihad itu adalah upaya-upaya yang sungguh-sungguh untuk merumuskan hukum satu persoalan yang sebelumnya tidak diatur dalam syariah. Ini yang dimaksud dengan fikih. Jadi fikih itu adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum syariah yang dihasilkan dengan cara atau melalui metodologi ijtihad. Kemudian apa perbedaan antara syariah dengan fikih atau syariah dengan syariah dalam makna sempit? Atau syariah dengan amaliyah. Apa perbedaannya? Jadi kita belum bicarakan perbedaan, tapi ini baru pengertian gitu ya. Kalau fikih itu adalah ilmu-ilmu yang berupa hukum syarak yang dihasilkan melalui ijtihad. Karena sebelumnya gitu ya, karena sebelumnya tidak diatur dalam syariah, dalam makna yang luas. Sementara yang dimaksud dengan ijtihad itu sendiri, jadi yang dimaksud dengan ijtihad sendiri itu adalah mencurahkan segala potensi yang ada pada akal pikiran secara optimal untuk menggali, menemukan hukum melalui pemahaman, penafsiran, atau rumusan kesimpulan terhadap ketentuan syarak, baik yang bersifat eksplisit maupun implisit. Ini yang dimaksud dengan ijtihad. Jadi ijtihad itu adalah upaya yang sungguh-sungguh untuk merumuskan hukum yang bersifat baru yang sebelumnya tidak pernah ditemukan dalam syarak. Jadi kalau tidak ditemukan dengan syarak, maka harus dicari hukum baru. Jadi misalnya sebagai contoh narkotik itu kan tidak dikenal pada masa Rasulullah. Tapi narkotik itu memiliki kesamaan, keserupaan, karakter dengan khamr. Karena itu maka narkotik kemudian diharamkan berdasarkan ijtihad. Kalau khamr itu secara umum, itu kan sifat yang dimiliki itu memabukkan. Jadi kalau dalam jumlah banyak memabukkan, maka yang sedikit menjadi haram. Maka hal yang sama juga berlaku pada narkotika. Jadi ini merupakan perwujudan dari maqasidus syariah. Jadi tujuan diterapkannya syariah itu untuk menjaga akal, hifdzul akal. Jadi agar akal yang dimiliki oleh manusia itu bisa tetap berfungsi
bisa digunakan dengan baik. Jadi Islam itu adalah agama yang menghargai akal. Ini berkaitan dengan fikih. Kemudian apa perbedaan antara syariah dengan fikih? Istilah syariah tadi sudah saya jelaskan di awal. Jadi istilah syariah itu meliputi seluruh ajaran agama. Jadi akidah, amaliyah, dan akhlak. Subjeknya adalah Allah. Jadi pembuat dari syariah ini, jadi syari'nya itu adalah Allah. Nilai kebenarannya bersifat absolut atau mutlak. Sesuatu yang sudah berasal dari Allah itu sudah pasti kebenarannya. Karena Allah itu adalah sumber dari kebenaran. Jadi Allah itu maha benar. Allah itu adalah sumber kebenaran. Maka apapun yang berasal dari Allah itu pasti benar. Jadi kebenaran yang berasal dari Allah bersifat mutlak. Sifatnya seragam dan permanen. Jadi syariah Islam itu diterapkan dimanapun itu sama. Jadi misalnya sholatnya orang Arab, sholatnya orang Amerika, sholatnya orang Jawa, itu sama. Jadi aturannya sama. Jadi mulai dari, jadi rukunnya ya ada, rukun sholatnya ya ada 13 itu. Bacaan yang dibaca menggunakan bahasa Arab. Jadi tidak bisa orang Jawa nanti menggunakan bahasa Jawa. Orang Padang pakai bahasa Padang gitu. Itu tidak bisa. Jadi tidak sesuai aturan. Jadi sifatnya seragam. Kita sholat menghadap satu tempat. Jadi satu tempat. Tempat itu adalah kiblat. Jadi kiblat kita sama gitu ya. Jadi kalau kita mungkin mengarah ke kiblat itu berarti agak. Jadi arahnya itu agak ke barat gitu ya, ke barat. Sementara mungkin nanti ada yang ke timur, ada yang lain gitu ya, dari bangsa-bangsa yang lain. Ada yang ke timur, ada yang ke utara dan seterusnya. Kenapa? Karena kita ini seragam. Jadi arah kita adalah arah kiblat ketika kita melaksanakan sholat. Dan hukum syariah ini bersifat permanen. Jadi bersifat usul, tidak tergantikan. Jadi tidak diganti, tidak bisa berubah karena situasi dan kondisi. Sementara fikih atau syariah dalam makna sempit itu hanya meliputi amaliyah ibadah dan muamalah. Subjeknya manusia, tapi perlu dipahami ya, dalam fikih itu ada pembahasan tentang syariah. Artinya di dalamnya ada sesuatu yang bersifat syariah. Jadi dalam fikih itu ada pembahasan yang bersifat syariah. Tapi sesuatu yang jadi kalau syariah itu sudah pasti fikih. Tapi fikih itu belum tentu syariah. Ini harus dipahami. Jadi syariah itu sudah pasti dibahas dalam fikih. Tetapi yang dibahas dalam fikih itu belum tentu masuk dalam syariah. Karena kadangkala ada sesuatu itu yang dalam fikih itu yang hukumnya itu sesuai dengan situasi dan kondisi tempat tertentu. Itu bisa terjadi hal semacam itu. Jadi fikih itu hanya meliputi ibadah dan muamalah. Sementara kalau syariah itu meliputi akidah, amaliyah, dan akhlak. Kebenaran dari fikih itu tidak seluruhnya benar. Kecuali bagian dari syariah itu sudah pasti kebenarannya mutlak. Tapi ada yang kebenarannya bersifat nisbi. Jadi bisa benar dan bisa salah. Kenapa? Karena itu adalah hasil dari ijtihad manusia. Kalau kita menemukan jadi ijtihad yang lebih baik dari ijtihad yang sebelumnya, maka kita harus mengambil ijtihad yang lebih baik itu, yang lebih sesuai dengan dasar-dasar yang berasal dari Al-Quran dan sekaligus sunnah. Kemudian sifatnya beragam dan bisa berubah sesuai dengan tempat dan waktu. Ini adalah fikih. Nah, kalau kita melihat itu ya, jadi perbedaan antara syariat dengan fikih itu kita lihat seperti ini gitu ya. Jadi perbedaannya. Jadi kalau dilihat dari ruang lingkupnya, maka syariat itu adalah seluruh ajaran agama itu syariat. Baik itu berupa keimanan, kemudian syariat dalam makna sempit atau fikih atau amaliyah tadi, atau ibadah. Ibadah itu di dalamnya ada muamalah dan akhlak. Sementara fikih dilihat dari ruang lingkupnya itu lebih sempit. Jadi syariah dalam makna sempit ini hanya mencakup ibadah dan muamalah. Jadi hanya hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Jadi hukum perbuatan manusia itu terdiri dari dua. Yang pertama adalah ibadah, kemudian yang kedua adalah muamalah. Kalau ibadah itu adalah hukum perbuatan manusia dengan Allah, kalau muamalah itu adalah hukum perbuatan manusia dengan alam. Jadi dengan manusia itu sendiri, dengan hewan, dengan tumbuhan, dengan tanah, dengan apapun gitu ya. Termasuk dengan kekayaan alam, dengan hutan, dengan lautan. Jadi bagaimana kita mengelola kekayaan alam itu nanti diatur dalam muamalah. Kemudian dilihat dari subjeknya. Subjek syariah itu adalah Allah. Allah itu adalah pembuat syariah. Jadi subjek pembuatnya adalah Allah.
Allah itu merupakan asyari. Jadi Allah lah yang membuat syarak itu, yang membuat syariah. Sementara fikih itu, jadi fikih itu adalah hasil dari manusia, dari para fuqaha yang sudah mendayagunakan seluruh potensi yang dia miliki, seluruh kemampuan yang dia miliki dalam upaya sungguh-sungguh untuk merumuskan hukum-hukum yang ada, karena sebelumnya tidak diatur dalam syarak. Jadi fikih ini subjeknya adalah para fuqaha. Jadi mereka terdiri dari ahli-ahli fikih. Ini bukan berarti hukum Islam itu dibuat oleh manusia, tidak. Tetapi mereka merumuskan itu berdasarkan hukum yang berasal dari Allah, berdasarkan syariah yang berasal dari Allah. Karena itu maka fikih tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya syariah. Jadi landasan dari fikih itu adalah syariah. Jadi tidak bisa berdiri sendiri. Jadi kemudian berikutnya dilihat dari sisi nilai kebenaran, maka kebenaran syariah itu adalah mutlak. Sementara kebenaran fikih itu bersifat nisbi. Jadi tergantung pada situasi, tergantung pada keberadaan tempat. Jadi ini adalah syariah, tergantung pada situasi dan kondisi yang berlaku pada saat itu. Ini berkaitan dengan fikih. Jadi fikih itu nisbi. Sementara sifat dari syariah itu adalah stabil. Jadi sifat dari syariah itu stabil. Jadi tidak berubah. Dari masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada masa kita, syariah itu selalu seperti itu. Yang pertama bahwa misalnya kalau kita bicarakan tentang persoalan akidah, dari masa Rasulullah itu yang diserukan adalah kalimat tauhid. Jadi kalimat la ilaha illallah. Jadi tauhid yang kita wujudkan dalam tahlil itu ya. Jadi kalimat tahlil itu la ilaha illallah. Kemudian Muhammad Rasulullah. Jadi ketika kita bersyahadat yang kita ucapkan itu juga. Sampai dari masa Rasulullah sampai kepada masa kita. Itu tidak berubah. Cara sholat Rasulullah yang kita tiru dalam sholat kita, dalam peribadatan itu ketika kita sholat itu kan meniru Rasulullah. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Jadi kita sholat itu kan mengikuti bagaimana cara Rasulullah sholat. Jadi bagaimana beliau menjalankan sholat. Kita berusaha untuk meniru beliau. Dalam bidang akhlak kita pun mengikuti akhlak Rasulullah. Jadi akhlak Rasulullah itu adalah Quran. Jadi akhlak Rasulullah itu adalah Quran. Karena itu maka kita menjalankan nilai-nilai, konsep-konsep, petunjuk-petunjuk. Dan kita menghindari larangan-larangan yang ada dalam Quran. Itu dengan mengikuti ucapan-ucapan, tindakan-tindakan, atau penetapan yang berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita ini mengikuti teladan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi memang benar dalam diri Rasulullah itu ada suri teladan yang mulia, suri teladan yang terbaik. Karena itu maka kita harus mengikuti. Jadi stabil. Kemudian jadi bersifat permanen dan satu. Jadi tidak ada perbedaan antara muslim satu dengan muslim yang lain. Cara sholatnya sama. Kalaupun ada perbedaan, nanti itu di wilayah yang bersifat fikih. Jadi di wilayah yang bersifat fikih. Kemudian fikih itu sendiri berubah-ubah sesuai dengan ruang dan waktu. Jadi tergantung pada perubahan yang terjadi di kalangan manusia. Kenapa hari ini kita harus merumuskan konsep tentang perbankan? Karena kita memahami perbankan konvensional itu ternyata memiliki unsur riba di dalamnya. Karena itu maka kita merumuskan hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan perbankan yang lebih sesuai dengan konsep Islam. Saya tidak mengatakan benar-benar sesuai gitu ya, tapi lebih sesuai dengan konsep Islam sebagai sebuah alternatif. Maka kemudian muncul konsep tentang bank syariah. Di masa Rasulullah konsep tentang bank semacam ini belum ada. Karena itu maka perlu ditetapkan hukum-hukum yang bersifat baru. Untuk menetapkan itu maka harus mengacu pada konsep-konsep yang sudah ada dalam syariah. Jadi fikih itu tidak bisa berdiri sendiri sebagai sebuah hukum. Jadi dia tetap harus memiliki landasan yang kuat, yang kokoh, yang berasal dari konsep yang ada dalam syariah. Jadi kalau fikih itu sendiri syariah dalam makna sempit atau fikih, tadi dalam pembahasan kita sebelumnya sudah kita kategorikan itu terdiri dari dua. Yang pertama adalah ibadah, kemudian yang kedua adalah muamalah gitu ya. Jadi fikih itu terdiri dari dua. Yang pertama adalah ibadah, yang kedua adalah muamalah. Nah, mata kuliah kita ini adalah mata kuliah yang nanti akan membahas hal-hal berkaitan dengan ibadah. Jadi kebanyakan yang kita bahas nanti tentang ibadah. Tapi nanti insya Allah gitu ya, mudah-mudahan Allah memberikan waktu pada kita, memberikan umur kepada kita. Insya Allah nanti di bagian akhir kita juga akan membahas persoalan berkaitan dengan muamalah.
Salah satu yang akan kita bahas nanti sebagai contoh berkaitan dengan pernikahan gitu ya. Karena bagaimanapun Anda ini adalah manusia dewasa. Pembelajaran yang diberikan kepada saudara ini adalah pembelajaran untuk manusia dewasa. Dan salah satu pencapaian yang harus Anda miliki ketika Anda sudah dewasa, Anda harus menjaga keturunan, hifdun nasl gitu ya, harus menjaga keturunan. Dan dalam konsep Islam untuk menjaga keturunan, jadi Anda harus melalui jenjang pernikahan sebagai yang sesuai dengan syariah. Nah, apa tujuan ditetapkannya syariah itu? Yang pertama, kenapa syariah itu harus ada? Yang pertama, syariah itu akan mendidik individu menjadi manusia yang bermanfaat bagi lingkungannya. Jadi muslim adalah sumber kebaikan. Jadi seorang muslim itu adalah sumber kebaikan. Maka apa yang lahir dari ucapan dan perbuatan seorang muslim itu harus kebaikan. Karena itu maka syariah itu kemudian diturunkan oleh Allah agar manusia itu mengikuti aturan-aturan yang berasal dari penciptanya. Jadi sebagai makhluk mengikuti aturan dari Kholiknya. Jadi manusia dengan mengikuti syariah itu akan mendapatkan manfaat, akan menjadi pribadi yang bermanfaat. Jadi khairun nas anfa'uhum linnas gitu ya. Jadi sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain atau bagi sesuatu yang lain. Kemudian tujuan syariah berikutnya untuk mewujudkan kemaslahatan individu dan sosial dengan menjamin kebutuhan primernya. Jadi tujuan ditetapkannya syariah atau disebut sebagai maqasidu syariah itu terdiri dari 5. Jadi terdiri dari 5. Yang pertama adalah hifdzuddin. Jadi hifdzuddin itu syariah itu berfungsi untuk menjaga agama. Jadi kenapa syariah itu diturunkan? Untuk menjaga agama. Jadi menjaga agama ini konsepnya adalah konsep yang tertinggi dalam Islam. Dalam maqasidu syariah, hifdzuddin, menjaga agama ini adalah konsep yang paling tinggi yang harus dilaksanakan oleh seorang muslim. Bahkan dalam menjaga agama ini tidak jarang kita harus berjihad, dan jihad itu adalah jihad berupa perang. Jadi mengorbankan nyawa. Kemudian yang kedua adalah hifdun nafs. Jadi menjaga jiwa. Jadi agar jiwa yang dimiliki oleh manusia tidak didolimi atau diperlakukan semena-mena oleh pihak lain. Jadi tidak boleh seorang muslim itu secara semena-mena mencabuti nyawa orang lain, meskipun dia kafir. Jadi harus ada alasan yang sesuai dengan syariah ketika harus melaksanakan peperangan misalnya. Misalnya dakwah Islam dihalangi atau Islam dihinakan sedemikian rupa sampai pada tingkatan tertentu, bisa jadi nanti terjadi perang. Nah, ini dalam rangka untuk menjaga agama. Jadi dalam rangka untuk menjaga agama. Tapi dalam kondisi normal, tidak boleh seorang muslim itu berlaku semena-mena terhadap makhluk-makhluk Allah yang lain. Jadi ketika kita menyembelih hewan saja, kita ini kan harus mengikuti aturan yang terbaik. Jadi menyembelih hewan yang akan kita manfaatkan dagingnya, itu harus dengan pisau yang paling tajam, dengan harapan tidak akan menyiksa, tidak akan terlalu menyiksa hewan yang kita sembelih, dan seterusnya. Jadi di situ ada aturan. Jadi berkaitan dengan upaya untuk menjaga nyawa. Jadi hifdun nafs. Kemudian yang ketiga adalah hifdul akal. Jadi untuk menjaga agar akal kita tetap sehat, agar rasio kita tetap bisa kita manfaatkan dengan baik, kita bisa berpikir dengan baik gitu ya. Jadi kita bisa memikirkan segala sesuatu dengan baik. Maka akal harus dipelihara. Itulah kenapa Islam itu mengharamkan khamr, mengharamkan minuman keras itu ya. Itu karena minuman keras itu bersifat merusak akal manusia. Karena itu maka dalam jumlah sedikit pun kita tidak diperbolehkan untuk mengkonsumsinya. Kemudian yang ketiga, yang keempat, maqasidu syariah atau tujuan ditetapkannya syariah itu untuk menjaga keturunan atau menjaga kehormatan. Ini sedikit terbalik. Jadi menjaga keturunan terlebih dahulu. Nah, untuk menjaga keturunan kita itu harus jelas nasabnya. Harus jelas nasabnya. Dia harus memiliki kehormatan. Karena itu untuk menjaga keturunan ini, maka salah satunya, jadi Islam itu mengatur persoalan berkaitan dengan muamalah melalui pernikahan. Jadi hubungan antara pria dengan wanita, mereka yang hubungan itu yang sebelumnya adalah hubungan yang haram, itu bisa menjadi halal melalui jenjang pernikahan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan syariah. Nah, ini perlu dipahami gitu ya. Hal ini perlu dipahami. Jadi kenapa Islam itu menganjurkan pernikahan? Itu dalam rangka untuk menjaga keturunan
dalam rangka untuk menjaga kehormatan. Jadi hifdzun nasl. Kemudian tujuan diterapkannya syariah yang kelima itu adalah hifdzul mal. Jadi untuk menjaga harta. Agar harta yang dimiliki oleh seseorang itu tidak diambil secara batil, dengan cara yang batil oleh pihak lain. Tidak didolimi oleh pihak lain, tidak dirampas oleh pihak lain. Maka Islam itu juga menerapkan hukum-hukum berkaitan dengan upaya menjaga harta ini. Dalam jual beli nanti diatur sedemikian rupa agar tidak merugikan salah satu pihak. Kemudian bagaimana hukum terhadap pencuri. Kemudian bagaimana hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap harta yang dimiliki oleh orang lain dan seterusnya. Jadi semua itu diatur dalam syariah. Kemudian tujuan diterapkannya syariah itu agar manusia itu bisa mencapai kebahagiaan di akhirat. Karena itu maka ilmu-ilmu berkaitan dengan ini harus dipelajari oleh manusia. Kalau dia ingin mencapai kebahagiaan dunia dan sekaligus akhirat. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Jadi kalau Anda menghendaki dunia, maka menghendaki dunia itu harus ada ilmunya. Kalau Anda menghendaki akhirat, kebahagiaan akhirat, maka harus ada ilmunya. Kalau Anda menghendaki kebahagiaan keduanya, jadi dunia dan akhirat, maka harus dengan ilmu. Jadi harus dengan ilmu juga. Maka kenapa kita harus belajar ilmu-ilmu berkaitan dengan syariat? Agar kita bisa melihat dunia itu secara objektif dan agar kita bisa mencapai tujuan kita. Tujuan yang kekal yaitu tujuan untuk mendapatkan tempat terbaik di kampung akhirat kita, insya Allah. Ini tujuan diterapkannya syariat. Kemudian berikutnya berkaitan dengan komitmen seorang muslim terhadap syariat. Jadi komitmen seorang muslim terhadap syariat. Jadi bagaimana komitmen seorang muslim terhadap syariah itu? Ya, kita mestinya harus mengimani. Kita juga harus berusaha untuk memahami syariah itu. Jangan malah menjadi bagian yang menolak. Kita juga harus mengamalkannya. Kita juga harus mendakwahkannya. Kita juga harus sabar dan teguh dalam melaksanakannya. Jadi jangan terlalu memperdulikan orang yang mencerca kalau ketika kita melaksanakan syariah. Karena syariah itu berasal dari Allah. Dan kita tidak akan dimintai pertanggungjawaban selama kita menjalankan syariat yang berasal dari Allah. Khawatirnya gitu ya, khawatirnya kita ini melakukan sesuatu yang tidak ada perintahnya dari Allah, kita menganggap itu sebagai satu kebenaran, padahal hakikatnya ternyata kekeliruan. Maka kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Jadi imani itu, pahami itu, amalkan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Dakwahkan. Perkenalkan syariah itu kepada masyarakat kita agar mereka memahami pengertian syariah secara benar. Jadi mereka tidak salah paham lagi. Kemudian kita juga harus sabar dan teguh dalam menjalankannya. Karena kita tahu di lingkungan kita, di masyarakat kita, itu banyak orang-orang yang tidak melaksanakan syariah. Bahkan mereka menolak. Ada sebagian dari mereka bahkan membenci syariah itu sendiri. Maka kita harus memegang teguh. Kita harus istiqomah dengan apa yang kita lakukan. Sabar gitu ya, ketika kita dicela hanya gara-gara kita melaksanakan syariah, memegang teguh kokoh untuk menjalankannya. Jadi ini komitmen yang harus dimiliki oleh seorang muslim terhadap syariah. Kemudian berikutnya kita akan bicarakan tentang sumber-sumber ajaran Islam. Secara umum, jadi sumber ajaran Islam itu sumber sekunder, sumber pokoknya atau sumber primernya itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Tapi nanti ada sumber yang bersifat sekunder. Sumber sekunder itu berupa ijtihad. Nah, sumber sekunder yang berupa ijtihad, sebagaimana sudah saya terangkan di awal tadi, tidak bisa berdiri sendiri dalam menetapkan hukum. Jadi tidak bisa berdiri sendiri dalam menetapkan hukum. Jadi sumber sekunder ini tetap harus mengacu pada Al-Quran dan Sunnah. Jadi tetap harus mengacu pada Al-Quran dan Sunnah. Ini adalah sumber ajaran Islam. Nah, pertama, apa yang dimaksud dengan Al-Quran itu? Jadi Al-Quran itu adalah perkataan yang berasal dari Allah, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi ini pengertian secara terminologis, pengertian secara istilahan. Gitu ya. Jadi Al-Quran itu adalah perkataan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan lafal bahasa Arab. Jadi terjemahan Al-Quran itu tidak bisa disebut sebagai Al-Quran. Jadi Al-Quran itu yang berbahasa Arab itu. Yang sampai kepada kita dengan cara mutawatir. Jadi sampai kepada kita dengan cara mutawatir. Jadi mutawatir itu maknanya kalau secara bahasa itu datang berturut-turut dan tidak ada jaraknya gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan mutawatir itu
diriwayatkan oleh banyak orang. Jadi dari Rasulullah setelah itu diriwayatkan banyak orang. Sehingga orang-orang karena saking banyaknya yang meriwayatkan, maka dijamin tidak ada kedustaan dalam riwayatan itu. Jadi ini Al-Qur'an gitu ya. Al-Qur'an itu mutawatir. Jadi tidak ada Al-Qur'an itu yang dhaif atau lemah, itu tidak ada. Jadi sampai kepada kita itu secara mutawatir. Tidak ada yang berkurang satupun perkataan yang berasal dari Al-Qur'an itu yang sampai kepada kita. Jadi mutawatir. Di mana membacanya itu merupakan ibadah. Jadi membaca Quran itu adalah ibadah. Ditulis dalam mushaf yang dimulai dari surat Al-Fatihah diakhiri dengan surat An-Nas. Jadi ini adalah pengertian dari Al-Quran. Berikutnya apa yang dimaksud dengan sunnah? Jadi sunnah itu kalau dilihat dari sisi terminologis itu adalah semua yang berasal dari Rasulullah. Baik berupa perkataan. Jadi kata-kata yang berasal dari Rasulullah itu adalah sunnah dalam pengertian ini. Kemudian perbuatan beliau, jadi fi'liyahnya. Jadi kalau perkataan itu adalah qauliyahnya, kalau perbuatan itu adalah fi'liyahnya. Jadi perbuatan-perbuatan Rasulullah, tindakan-tindakan yang dilakukan Rasulullah dalam menjalani kehidupan sehari-hari, dalam menjalani kehidupan agama, maka itu juga sunnah. Kemudian maupun persetujuannya atau penetapan yang dilakukan oleh Rasulullah atau takririyah itu ya. Maka ini juga masuk dalam wilayah sunnah. Maka macam dari sunnah itu ada 3. Yang pertama adalah qauliyah. Jadi qauliyah itu berupa perkataan-perkataan yang berasal dari beliau. Kemudian fi'liyah itu berupa perbuatan-perbuatan Rasulullah. Kemudian takririyah itu berupa persetujuan. Jadi kalau Rasulullah itu menyetujui sesuatu atau beliau menetapkan sesuatu, maka ini juga harus kita ikuti. Ini adalah bagian dari sunnah. Kalau dilihat dari segi jumlah perawinya, nanti kita temukan ada mutawatir, ada masyhur, ada ahad. Jadi yang pertama adalah hadis mutawatir. Apa yang dimaksud dengan hadis mutawatir? Jadi hadis mutawatir itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang dalam setiap generasi, dalam setiap tobaqotnya. Jadi tobaqotnya nanti adalah generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi tabi'in gitu ya. Jadi nanti kemudian sampai jalur yang ke bawah. Jadi di masing-masing tobaqot itu, di masing-masing tobaqot itu, di masing-masing generasi itu ada banyak orang yang meriwayatkan. Sehingga tidak memungkinkan bahwa mereka itu bersepakat untuk berdusta. Jadi mutawatir itu sudah pasti. Jadi kedudukan hadis mutawatir itu jadi kebenarannya setingkat di bawah Al-Qur'an. Ini hadis mutawatir. Kemudian yang kedua adalah hadis masyhur. Apa hadis masyhur itu? Hadis masyhur itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih dalam satu tobaqot, dalam satu tingkatan. Baik itu generasi sahabat, generasi tabi'in, atau generasi tabi'in atau setelahnya gitu ya. Tetapi belum sampai mencapai derajat mutawatir. Jadi ini berada di bawah mutawatir. Kemudian yang ketiga itu adalah hadis ahad. Jadi hadis ahad itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh kurang dari 10 orang. Jadi kalau masyhur itu bisa sampai 10 orang gitu ya. Tapi derajatnya tidak sampai mutawatir. Kalau hadis ahad itu kurang dari 10 orang. Jadi 1, 2, atau 3 atau lebih orang gitu ya. Tetapi dalam setiap tobaqotnya, tetapi kurang dari 10 orang, dan dalam setiap tobaqotnya itu mungkin secara kualitas gitu ya. Secara kualitas itu lebih rendah dibandingkan hadis masyhur. Jadi hadis ahad itu diriwayatkan oleh 10 orang, kurang dari 10 orang, dan dalam setiap tobaqotnya. Jadi misalnya pada generasi sahabat itu hanya ada 6 orang misalnya. Kemudian di generasi tabi'in itu ada 7 orang. Kemudian di generasi tabi'in ada 9 orang. Maka ini bisa masuk ke dalam hadis ahad. Kemudian dari sisi kekuatan hujahnya, dari sisi bisa atau tidak gitu. Jadi kekuatan argumentasi ketika kita menggunakan hadis ini. Maka di situ ada hadis sahih, ada hadis hasan, dan hadis dhaif. Hadis sahih itu adalah hadis yang, jadi kata sahih itu maknanya sama dengan kata sihah atau sehat gitu ya. Jadi sahih itu artinya sehat. Jadi sehat atau benar gitu ya. Jadi kata hadis sahih itu maknanya adalah hadis yang tidak memiliki cacat atau benar. Jadi hadis sahih itu adalah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh para perawi yang adil dan dobit. Dobit itu artinya kuat hafalannya. Kemudian tidak sad.
atau tidak ada sesuatu yang janggal, tidak ada sesuatu yang asing dalam hadis itu, dan tidak memiliki ilat, jadi tidak ada cacatnya. Maka hadis yang semacam ini disebut sebagai hadis yang sahih. Sementara hadis hasan itu adalah hadis yang derajatnya berada di bawah hadis sahih. Jadi hadis ini biasanya dalam sanadnya tidak ada orang-orang yang berdusta, tidak ada yang janggal. Tapi bedanya dengan hadis yang sahih itu biasanya pada kedobitannya. Jadi dobit ini berkaitan dengan kekuatan hafalannya. Dari sisi kualitas itu biasanya lebih rendah dibandingkan hadis sahih. Kemudian yang ketiga adalah hadis dhaif. Jadi hadis dhaif ini berada di bawah hadis hasan. Jadi hadis ini biasanya memiliki beberapa kelemahan. Kelemahannya itu misalnya ada pada sisi sanad, pada sisi rawi, dan seterusnya. Jadi ini adalah hadis-hadis jadi didasarkan pada kekuatan hujahnya. Jadi sunnah didasarkan pada kekuatan hujahnya, kekuatan argumentasinya. Kemudian berikutnya kita bicarakan tentang ijtihad. Jadi kalau tadi kan sumber utama dari konsep Islam itu yang primer itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Nah ini sumber sekundernya. Sumber sekundernya adalah ijtihad. Apa yang dimaksud dengan ijtihad itu? Ijtihad itu adalah upaya sungguh-sungguh. Jadi upaya sungguh-sungguh dalam penggalian hukum dengan potensi akal oleh orang-orang yang kompeten. Jadi tidak semua orang bisa melakukan ijtihad. Melalui pemahaman, penafsiran, rumusan kesimpulan dari Al-Quran dan Sunnah. Baik secara eksplisit maupun implisit. Jadi ijtihad itu adalah upaya yang sungguh-sungguh untuk merumuskan hukum baru yang sebelumnya tidak ditemukan dalam syariah. Tetapi hukum-hukum baru itu tetap harus memiliki landasan yang kuat yang berasal dari syariah. Jadi tetap harus menggunakan sumber-sumber yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah, termasuk pemahaman dari para ulama di masa yang lampau. Nah, metode ijtihad itu ada beberapa. Di antaranya yang pertama adalah ijma'. Jadi metode yang digunakan dalam ijtihad itu diantaranya yang pertama adalah ijma'. Apa yang dimaksud dengan ijma' itu? Jadi ijma' itu adalah kesepakatan di antara para ulama untuk menetapkan suatu hukum berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau ada kesepakatan di antara mereka, jadi secara jumhur, jadi kebanyakan ulama pada saat itu menerima satu pendapat, maka itu adalah ijma'. Kemudian yang kedua adalah qiyas. Qiyas itu adalah penetapan hukum atau perkara yang baru karena sebelumnya memang tidak pernah ada. Karena tidak ada jadi penetapan hukum ini terjadi karena adanya kesamaan. Jadi kesamaan dari sisi sebab, kesamaan dari sisi manfaat, kesamaan dari sisi bahaya, kemudian kesamaan dalam berbagai aspek yang lain. Jadi misalnya kias itu tadi saya sudah mencontohkan. Jadi narkotika itu dikiaskan kepada khamr. Jadi kias itu analogi. Jadi memindahkan analogi dari sesuatu hukum yang sudah jelas kepada hukum baru yang belum diketahui hukum sebelumnya. Jadi misalnya narkotika itu dikiaskan kepada khamr. Khamr itu sifatnya memabukkan. Dia berfungsi untuk menghilangkan akal manusia, baik bersifat sementara atau permanen. Jadi temporer atau permanen. Narkotika itu ternyata juga memiliki sifat yang sama. Meskipun khamr itu secara umum adalah cairan sementara, narkotika secara umum itu bersifat padat, meskipun ada juga yang disuntikkan gitu ya. Berarti cairan juga. Karena memiliki keserupaan dari sisi bahaya, keserupaan dari sisi sifat-sifat, keserupaan dalam beberapa hal, maka kemudian dikiaskan kepada khamr. Jadi narkotik itu dikiaskan kepada khamr. Kemudian berikutnya adalah istihsan. Jadi istihsan itu menetapkan hukum terhadap sesuatu persoalan yang bersifat ijtihadiyah karena adanya prinsip-prinsip Islam. Jadi misalnya berkaitan dengan keadilan. Islam itu agama yang adil. Kemudian berkaitan dengan kasih sayang. Islam itu adalah agama yang mengajarkan kasih sayang. Jadi hukum ini sebelumnya belum pernah ada. Karena itu maka ditetapkan berdasarkan prinsip-prinsip yang sudah ada dalam nilai-nilai Islam. Seperti keadilan, kejujuran, kasih sayang, dan seterusnya. Kemudian berikutnya adalah maslahah mursalah atau masolihul mursalah gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan maslahah mursalah itu menetapkan hukum atas satu pertimbangan berkaitan dengan kegunaan atau manfaatnya atau bahkan bahayanya gitu ya.
Jadi hukum itu ditetapkan berdasarkan madharat dan manfaatnya. Jadi madharat itu berarti bahaya yang bisa ditimbulkan atas satu persoalan terhadap manusia. Manfaat itu berarti sesuatu yang bisa memberikan kegunaan bagi manusia. Jadi di situ nanti pertimbangannya adalah madharat dan manfaat. Tetapi harus tetap sesuai dengan tujuan syariah. Karena itu dalam penetapan maslahah mursalah itu harus sesuai dengan Al-Quran dan sekaligus sunnah. Dan juga ada metode-metode yang lain. Nah, berikutnya kita akan bicarakan tentang ahkamul khamsah gitu ya. Jadi ini berkaitan dengan klasifikasi hukum dalam Islam. Jadi hukum Islam itu diklasifikasikan dalam 5 macam berdasarkan kekuatan hukumnya. Jadi saudara-saudara saya yakin sudah paham tentang persoalan ini. Jadi yang pertama adalah wajib. Yang kedua adalah haram. Wajib itu juga seringkali kita sebut sebagai fardu. Jadi fardu sendiri nanti ada fardu kifayah, ada fardu ain. Kemudian berikutnya adalah haram. Kemudian berikutnya adalah sunnah. Sunnah dalam pengertian ini berbeda dengan sunnah yang tadi kita bicarakan di awal gitu ya. Jadi kalau sunnah yang ada di awal tadi berkaitan dengan hadis, kalau sunnah yang ada di sini berkaitan dengan hukum. Kemudian berikutnya adalah makruh dan yang terakhir adalah mubah. Apa yang dimaksud dengan hukum wajib atau fardu itu? Jadi yang dimaksud dengan wajib atau fardu itu adalah perbuatan yang ketika itu dilaksanakan, maka seseorang akan memperoleh reward atau pujian. Atau dalam konsep Islam ini adalah pahala gitu ya. Kita sebut sebagai pahala. Jazas. Nah, jadi pelakunya itu akan mendapatkan pujian dari Allah, akan mendapatkan pahala dari Allah. Sebaliknya, jika dia meninggalkan perbuatan ini atau tidak melakukan perbuatan ini, maka dia akan mendapatkan celaan, maka dia akan mendapatkan punishment, dia mendapatkan siksaan, dia mendapatkan hukuman dari Allah. Jadi misalnya perbuatan ini berkaitan dengan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu hukumnya wajib, hukumnya fardu. Jadi manusia tidak bisa meninggalkan hal ini. Jadi seorang yang sudah balik, dia harus melaksanakannya, dia tidak boleh meninggalkannya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam syariah. Kemudian berikutnya haram. Jadi hukum haram. Haram itu adalah satu perbuatan. Jadi hukum satu perbuatan yang ketika dia meninggalkan perbuatan ini, maka dia akan mendapatkan pujian. Jadi justru kalau meninggalkannya itu berpahala. Jadi kalau meninggalkan perbuatan ini berpahala. Kalau dia melakukannya, maka dia akan mendapatkan celaan. Jadi dia akan mendapatkan dosa. Ini adalah hukum haram. Jadi misalnya salah satunya dengan meminum minuman yang memabukkan, itu haram. Kalau kita meninggalkan minuman keras itu, kita mendapatkan pahala. Kalau kita kemudian minum minuman keras, maka kita bisa mendapatkan dosa. Kemudian hukum berikutnya adalah sunnah. Jadi sunnah itu adalah perbuatan yang ketika kita laksanakan akan mendapatkan pahala. Kalau kita tidak melaksanakan, maka tidak mengapa. Jadi kalau kita melaksanakan, kita mendapatkan pahala. Kalau kita tinggalkan, tidak apa-apa. Contohnya puasa sunnah. Puasa hari Senin, puasa hari Kamis. Kemudian sholat sunnah itu ya. Jadi sholat sunnah ini hukumnya adalah sunnah. Jadi kalau kita lakukan, insya Allah ada pahalanya. Kalau kita tinggalkan, insya Allah tidak mengapa. Jadi tidak apa-apa. Tapi akan lebih baik karena ada manfaat yang kita peroleh di hadapan Allah, bisa berfungsi untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Maka sebaiknya kita berusaha untuk mengamalkan sunnah-sunnah itu sebagai pelengkap dari ibadah-ibadah wajib kita. Gitu ya. Kemudian berikutnya adalah makruh. Makruh itu maknanya tidak disukai. Jadi makruh itu adalah perbuatan yang kalau kita sebaiknya ditinggalkan. Jadi perbuatan yang sebaiknya ditinggalkan. Jadi sebaiknya ditinggalkan. Tetapi kalau dilaksanakan tidak mengapa, maka ini adalah makruh. Jadi tidak ada sanksi bagi perbuatan makruh ini, tetapi sebaiknya ditinggalkan. Kemudian yang terakhir adalah, yang kelima adalah mubah. Mubah itu artinya boleh. Jadi mubah itu artinya boleh. Jadi perbuatan ini boleh dipilih untuk dilaksanakan, boleh dipilih untuk tidak dilaksanakan. Jadi mau dilaksanakan silahkan, mau tidak dilaksanakan silahkan. Jadi kita bebas untuk memilih perbuatan yang berkaitan dengan mubah. Secara umum hukum dasar dari muamalah, jadi hubungan kita dengan alam itu adalah mubah, hukum dasarnya.
Jadi kita makan makanan itu hukum dasarnya mubah. Makanan apapun itu boleh. Kecuali karena dalam muamalah itu ada batasan. Kecuali, jadi hukum dasar dari muamalah itu adalah boleh atau mubah. Kecuali ada larangan yang berasal dari Allah. Jadi hal-hal yang dilarang baru kita hindari. Jadi ini klasifikasi hukum yang ada dalam fikih. Oke, saya kira demikian demikian perkuliahan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa Anda petik dari perkuliahan kita hari ini, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari akan memberikan bimbingan bagi kita untuk menjalani kehidupan agar kita bisa selamat dunia dan sekaligus akhirat. Kita akhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.